Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Agung Pratama, NIM D400.836, jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyearah. Penyearah itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu penyearah tak terkendali, penyearah terkendali, dan penyearah semi terkendali. Nah, penyearah tak terkendali itu adalah penyearah yang menggunakan dioda sebagai komponen utama penyearahannya. Kemudian ada penyearah tak terkendali. Penyearah tak terkendali itu menggunakan komponen utama berupa SCR sebagai komponen penyearahnya. Dan yang terakhir adalah penyearah semi terkendali, itu adalah penyearah yang menggunakan komponen dioda dan SCR sebagai penyearahnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyearah terkendali menggunakan gelombang penuh dan dampak terhadap bebannya, yaitu beban resistor dan resistor induktor atau resistor resistif induktif. Nah, sebelum ke pembahasan selanjutnya, kita membahas tentang rangkaiannya. Di sini rangkaiannya ada sebuah trafo step up, di mana pada primer itu bertegangan 220 volt dengan frekuensi 50 Hz, dan tegangan pada primer itu ada 2 karena ini adalah trafo center tap, di mana memiliki 2 tegangan yang memiliki beda fase 180 derajat, di mana di sini tegangan outputnya adalah 12 volt di tiap tegangannya. Nah, dan kita bisa lihat sendiri bahwa tegangannya itu berbeda antara tegangan yang atas ini, fasenya, sudutnya, dengan yang ini. Yang di sini berbentuk gelombangnya di awal dan mulai sini. Yang satunya mulai sini. Nah, di sini ada komponen SCR sebagai penyearahnya, di mana ini adalah simbol dari sebuah SCR yang menyerupai diode. Nah, SCR itu dibentuk dari 2 buah transistor NPN dan PNP, di mana bentuknya itu seperti ini. Kurang lebih seperti ini, di mana di sini adalah transistor PNP dan di sini adalah transistor NPN. Maaf, gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Di sini PNP dan di sini NPN. Di mana di sini adalah triggernya ini, kaki yang satunya, di mana ketika aktifnya itu ketika arus di sini dapat melewati sini, dikatakan aktif itu ketika kaki gate ini diberi trigger. Ketika diberi trigger, arus basis pada NPN ini akan melewatkan arus pada kaki kolektor ke emitter, dan tegangan yang di kaki basis PNP ini akan mendekati minus 0,7 di bawah 0,7, sehingga arus yang ada di sini akan melewatkan ke kaki basis yang ini. Tuh. Nah, untuk itu syarat untuk menghidupkan SCR dan untuk mematikan SCR itu ada 2 cara, yaitu dengan memberi tegangan 0, sini diberi tegangan 0, atau membuat arus yang ada di dalam SCR ini lebih kecil daripada arus penahan atau arus holding atau. Nah, langsung saja kita ke output gelombangnya. Ini adalah gelombang input yang pertama, ini adalah trigger yang ini, dan ini adalah output
sinyal inputan yang kedua itu seperti ini adalah triggernya. Ketika SCR di trigger pada sudut 45, maka dia akan mengarahkan atau akan aktif dan mulai mengarahkan. Ketika dia tidak di trigger, maka dia akan kosong atau tidak melewatkan arus atau gelombang. Dan pada posisi 0 dia akan SCR akan mati dan tidak akan melewatkan gelombang. Dan begitu pula yang ini, ketika dia di trigger pada 225 sudut penyulutannya, maka dia akan mengarahkan, dan pada posisi 0 SCR akan mati. Nah, begitu terus selanjutnya. Untuk rumusnya sendiri ada V output DC sama dengan Vm per Pi kalikan 1 plus cos alpha, nah, dimana Pi itu adalah 3,14 dan cos alpha itu adalah sudut penyulutan. Sudut penyulutannya kita bisa menggunakan 45 atau 225. Ada beberapa sumber yang menjelaskan bahwa untuk penyearah SCR ini, penyearah terkendali yang menggunakan SCR ini bisa menggunakan satu buah trigger saja yang agar lebih efektif daripada menggunakan dua buah trigger. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang beban RL. Prinsip kerja beban RL ini sama seperti prinsip kerjanya pada beban resistif. Yang membedakan hanya di bagian induktansi atau induktornya. Nah, seperti kita ketahui bahwa induktor adalah komponen yang dapat menyimpan arus walaupun hanya sementara. Nah, dia dapat menyimpan arus. Nah, pada saat di sini tegangannya di sini 0, arus yang ada di induktor akan memberikan arus ke sini sehingga arus yang tegangan 0 ini yang gelombang 0 di sini tidak arus holding yang ada di sini lebih tinggi, arus dalam SCR ini lebih tinggi daripada arus holding sehingga dia tetap aktif, tetap bisa hidup. Dan begitu pula yang di sini, ketika di sini gelombang atau tegangannya sudah 0, maka dia mendapatkan sumber arus tambahan dari induktor sehingga di sini arus yang berada di atas dari arus penahan atau arus holding, sehingga dia dapat mengarahkan, masih dapat melewatkan gelombang. Nah, untuk gelombang outputnya kan kita dapat lihat di sini titik 0 ketika dia mengarahkan pada sudut 45, dia mengarahkan di sini titik 0, lalu ini kan masih ada lanjutannya, ini seharusnya tidak boleh karena akan merugikan. Nah, merugikan, seharusnya dia langsung lurus begini. Nah, begitu pula dengan yang ini, lurus. Nah, seperti itu seharusnya. Itu beban induktif. Ini adalah buah kan pemberian arus pada induktor ke SCR sehingga dia dapat melewatkan gelombang selanjutnya walaupun sedikit, tapi ini sangat merugikan. Nah, untuk mengakalinya, untuk mensiasatinya, dapat kita menggunakan komutasi, di mana komutasi adalah sebuah cara untuk atau sebuah rangkaian untuk membuang sisa arus yang ada di induktor ini, dimana ketika di sini ketika SCR ini berada tegangan pada 0, pada gelombang yang 0, tegangan 0, dan di sini tidak akan memberikan ke sini melainkan malah membuangnya melalui dioda ini. Dan begitu pula yang di sini, ketika tegangan di sini 0, maka di sini yang rencananya ingin diberikan ke sini maka akan dibuang melalui sini. Untuk komutasi sendiri ada beberapa cara, tapi yang sederhana dengan memberikan sebuah dioda. Nah, untuk gelombangnya sendiri seperti ini.
Ini adalah bentuk gelombang yang sama seperti beban R pada sebelumnya tadi, pada awal tadi. Nah, kekuatannya tidak melanjutkan tegangannya, tidak melanjutkan seperti yang beban seperti ini, beban induktif tadi. Sini dia langsung terpotong pada posisi 0 karena arus ini langsung dibuang. Nah, untuk rumusnya sendiri, jika tidak menggunakan dioda komutasi, itu adalah V output DC sama dengan Vm per P kalikan cos alpha. Jika menggunakan dioda komutasi, itu rumusnya V output DC sama dengan Vm per 2P kalikan cos alpha dikurangin cos beta, dimana P itu 3,14, alpha adalah sudut penyulutannya, dan cos beta adalah 180. Betanya adalah P, dimana P itu adalah 180. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.